Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Ramadhani Said dengan NIM P003410210049. Saya merupakan salah satu mahasiswi jurusan Teknologi Laboratorium Medis tingkat 2A di Poltekkes Kemenkes Kendari. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai isolasi DNA pada sampel bakteri. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih itu isolasi DNA? Isolasi DNA merupakan suatu proses di mana DNA dipisahkan dari membran, protein, dan materi sel lainnya sehingga dapat diperoleh DNA murni dari suatu organisme yang kemudian digunakan untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, di sini pada dasarnya isolasi DNA baik pada sampel bakteri, darah maupun jaringan lain itu mempunyai prinsip kerja yang sama. Yang membedakannya yaitu hanya pada penggunaan kitnya saja. Adapun prinsip dasar dari isolasi DNA yaitu dengan memecah dan mengekstraksi jaringan tersebut sehingga akan terbentuk ekstrasel yang terdiri dari DNA dan substansi dasar lainnya. Ekstrasel kemudian dipurifikasi sehingga dihasilkan pelet sel yang mengandung DNA total. Nah, di sini tuh pada isolasi DNA terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu isolasi DNA. Yang kedua, lisis membran sel atau pemecahan dinding sel. Ketiga, ekstraksi DNA. Dan yang keempat, purifikasi atau pemurnian. Dan yang terakhir adalah presipitasi. Nah, sebelum kita masuk pada prosedurnya, ada alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Alatnya yaitu yang pertama microcentrifuge, micropipet dan tip, tabung Eppendorf, vortex, dan yang terakhir adalah hot plate. Nah, sedangkan untuk bahan yang digunakan yaitu kultur bakteri, karena kan yang akan diisolasi itu merupakan bakteri. Nah, bakteri ini tentunya kita akan suspensikan dengan Aquades. Kemudian yang kita gunakan bahan kedua adalah kit. Yang digunakan adalah kit Instagen Matrix. Adapun prosedur kerjanya yaitu pipet kultur bakteri yang sudah disuspensikan sebanyak 1-5 mili ke dalam tabung Eppendorf dan disentrifugasi selama 1 menit dengan kecepatan 10.000 rpm. Nah, setelah sentrifugasi sentrifugasinya udah selesai, kita buang supernatannya dengan hati-hati dan sisakan pelet sel bakteri. Jangan sampai pelet ikut terbuang. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menambahkan Instagen Matrix sebanyak 200 ml ke dalam pelet dengan menggunakan mikropipet. Kemudian kita inkubasi pada suhu 56 derajat Celcius selama 20-30 menit. Nah, selanjutnya tabung sampel di vortex selama 10 detik, lalu dimasukkan ke dalam air mendidih dengan suhu kurang lebih 100 derajat Celcius dan dibiarkan selama 8 menit. Setelah itu, kembali di vortex selama 10 detik. Nah, langkah terakhir setelah itu yaitu sentrifugasi tabung sampel selama 2 menit dengan kecepatan 12.000 rpm. Di tahap ini, setelah sampel telah disentrifugasi, matriks itu akan mengendap ke bagian bawah tabung dengan harapan seluruh pengotor dari proses isolasi DNA sampai ekstraksi DNA itu akan terikat pada bagian matriks di bagian bawah tabung. Nah, sedangkan DNA-nya itu akan terikat pada fase air di bagian atas tabung. Pada proses inilah isolasi DNA selesai. Selanjutnya akan berlanjut pada tahapan selanjutnya yaitu elektroforesis dan amplifikasi DNA. Demikianlah penjelasan mengenai isolasi DNA. Jadi pada intinya isolasi DNA yaitu untuk mendapatkan DNA murni. Baiklah, mungkin itu saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.